Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua pecinta ikan nila, ikan lele, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses selalu dan selalu bahagia. Teman-temanku semua pecinta ikan nila, cinta semua jenis ikan. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sangat sering muncul, yaitu benarkah burayak saya yang di ember itu tidak memakai aerator? Ya, jadi pertanyaan seperti itu. Jadi teman-temanku semua, betul, saya tidak berbohong. Jadi ikan saya, burayak saya yang saya pindahkan di ember, bahkan yang di jeligen yang lebih kecil, itu tidak memakai aerator. Apakah tidak mati? Ya kenyataannya tidak mati. Ya ada mati 1-2 itu hal biasa saya kira. Di kolam besar pun pakai aerator pun juga kemungkinan ada mati, itu hal biasa. Namun di yang saya jalani, yang saya lakukan memang tidak memakai aerator dan tidak mati. Jadi teman-teman perlu tahu ya, perlu tahu prinsip daripada pemeliharaan ikan. Nah, prinsip daripada pemeliharaan ikan, ya, ikan apapun itulah, khususnya nilai yang kita bahas, ini adalah yang penting adalah manajemen air. Air itu harus bagus. Air itu harus bagus. Nah, arti daripada air bagus, yang pertama, air ini tidak mengandung racun. Kemudian, air mengandung oksigen yang terlarut. Lalu kemudian air ini tidak terlalu keruh, ya, sehingga apa? Mengakibatkan mudah sekali datang penyakit. Suhu normal, pH normal. Prinsipnya adalah itu. Jadi di saat teman-teman semuanya ini memiliki kolam umpamanya. Sekarang kita bahas kolam dulu, jangan ember. Misalkan teman-teman memiliki kolam, kemudian kolamnya tidak memakai aerator, ya bisa saja, tidak masalah. Tapi catatannya harus bisa dipastikan kolam teman-teman itu memiliki oksigen yang cukup, yang terlarut. Jadi seperti itu. Jadi misalkan, nah, biasanya kalau yang di kampung-kampung ini bahkan malah sebagian tidak kenal aerator, tidak tahu filter, tidak tahu pompa dan seterusnya. Yang penting ya kita sediakan ember, kita sediakan kolam, isi air, masukkan ikan, itu saja. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, aerator ini kan fungsinya adalah untuk mensuplai udara ke air sehingga tercipta gelembung-gelembung lah. Dari gelembung itulah nanti tercipta oksigen yang mudah-mudahan terlarut di dalam kolam. Kalau seandainya kolam kita ini sudah banyak oksigennya, tentu tidak menjadi hal yang penting. Yang lebih penting adalah lainnya, seperti hanya pakan ya, pakan, padatan dan seterusnya. Nah, begitu juga di dalam ember. Ember yang saya gunakan itu adalah ember besar yang pertama satu. Terus kemudian saya selain memakai ember besar, saya itu juga menggunakan air yang bagus. Biasanya saya menggunakan air yang dari kolam. Air dari kolam saya pindahkan, yang bagus itu yang sudah jadi, yang sudah mengandung banyak plankton dan ditambahkan dengan air baru. Nah, itu mengandung banyak oksigen. Kemudian saya menempatkan burayak di dalam ember juga masih memakai takaran, tidak terlalu berlebihan, artinya cukuplah. Dan model perawatannya pun, nah, ini kita melakukan pengontrolan setiap saat. Jadi sekiranya ikan ini, air ini mulai terlihat tidak bagus, atau diambil kita pekat atau sudah bau, maka kita akan ganti. Jadi seperti itu. Dan teman-teman juga perlu memahami ya, bahwa pemeliharaan burayak di dalam ember ini tidak selamanya ya. Biasanya kalau saya ini ya, teman-teman tidak tahu. Kalau saya paling pol ini sekitaran 1 jempol. Nah, 1 jempol ini harus sudah mulai ada pengurangan sampai akhirnya biasanya bahkan kadang saya pindahkan langsung ke dalam kolam pembesaran. Nih, jadi teman-teman tidak usah ragu kalau misalkan ikan nilainya baru menetas ya, terus kemudian
bingung nih karena takut nanti dimakan yang lebih besar di kolam, pindahkan saja ke kolam. Pindahkan saja ke dalam ember. Seperti yang saya laksanakan. Tapi dengan catatan itu tadi, persiapan ember ini harus bagus semua. Nah, termasuk ini yang terkadang dilupakan, menggunakan ember secara buru-buru. Ember masih bau pabrik, langsung ditambah air, airnya baru pula, kemudian dimasuki burayak. Ya tentu buraknya tidak akan tahan lama. Jadi embernya juga harus ember yang sudah tidak ada bau. Kemudian persiapkan air yang bagus, jangan air hujan ya, jangan air hujan. Kalau air hujan ini cenderung dia tidak normal pH-nya. Yang bagus itu air tandonan ya, atau air sumur juga boleh. Setelah diletakkan, dimasukkan dalam ember, kita tunggu kurang lebih itu 3 hari. Persis perlakuannya seperti kita mau melakukan pembesaran atau pengisian kolam, persis seperti itu. Cuman ini lingkupnya lebih kecil karena hanya untuk penampungan sementara. Lalu kemudian juga sebisa mungkin pemberian pakan itu harus terkontrol. Pemberian pakan kadang karena apa? Karena ember ini kan tempatnya kecil. Kalau sekali kasih makan banyak, nanti akan mengendap dan juga bisa menjadi racun. Jadi teman-temanku semua, itu adalah media sementara. Kalau teman-teman misalkan memiliki tempat yang lebih besar, bahkan saya malah menganjurkan tidak usah di ember, langsung saja di tempat itu. Jadi nanti lebih memungkinkan ikan ini akan lebih bergerak bebas. Namun dalam kondisi darurat, tidak ada tempat lain, ya maka bisa digunakan ember, bisa digunakan jerigen, ya tempat-tempat apapun lah. Jadi seperti itu. Mudahnya berbudidaya ikan nila, ya temanya seperti itu. Mudahnya berbudidaya ikan nila, semua bisa digunakan. Lalu kemudian pengisian air di ember ini juga pengaruh nanti. Misalkan kalau kita masih baru dipindah, masih burayak sangat kecil ya di dalam ember, itu airnya jangan terlalu tinggi, airnya jangan terlalu dalam. Cukup misalkan sekitar 20 cm ya, 20 cm. Kemudian angsur lagi, tambah lagi. Jangan sekali isi ember misalkan segini nih, ember 70 cm langsung diisi penuh. Nanti kasihan ikannya untuk pengambilan napas ke permukaan, dia akan megap-megap. Jadi itulah teman-teman semua, sekedar menjawab pertanyaan dari teman-teman, apakah di dalam ember itu tidak memakai aerator. Yang saya praktekkan tidak memakai aerator. Dan yang terjadi ikan tidak mati, alhamdulillah. Tapi dengan catatan ini perlu diingat-ingat. Yang beberapa saya sampaikan tadi itu adalah catatannya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses, berhasil, dan bisa saling berbagi pengalaman. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam berbagi cerita, berbagi kemanfaatan, dan berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.